Baiklah, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang pengertian dan definisi implementasi kebijakan publik model Edward 3. Kami terdiri atas 6 orang kelompok yang masing-masing akan mempunyai tugas menjelaskan tentang bagian-bagian dari implementasi definisi kebijakan publik model Edward 3. Perkenalkan, saya Ronald sebagai moderator, kemudian ada teman kita Arifin, dan Eni, dan Muhammad Alif, serta Muhammad Tiko, serta Ida Lestari. Setelah tanpa memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dan definisi implementasi kebijakan publik model Edward 3. Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan-kegiatan akademis dan dalam ilmu politik. Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin dapat dipandang sesuatu yang menjadi pandangan oleh seseorang, tetapi sebenarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan kita sehari-hari. Edward 3 menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan direct dan indirect impact on implementation. Pendekatan yang diterimakan oleh Edward 3 yang dikutip oleh Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik 2017-136-142 bahwa terdapat 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan publik, yaitu pertama komunikasi, kedua sumber daya, ketiga disposisi, keempat struktur birokrasi. Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George Edward 3 adalah komunikasi. Mengapa? Karena menurut Edward sendiri, komunikasi lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat atau pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Kemudian terdapat 3 indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut. Yang pertama adalah transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik dan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula seringkali terjadi dalam penyaluran komunikasi. Nah, maksudnya yaitu pengertian sering kita temukan contohnya miskomunikasi. Hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkat birokrasi sehingga biarkan terjadi distorsi di tengah jalan dalam keputusan. Variabel yang kedua yaitu tentang kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan yang terdiri dari street, level, dan bureaucrats. Haruslah jelas dan tidak membingungkan, tetapi sering terjadi ambigu. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu. Dan para pengambil keputusan membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Yang variabel ketiga yaitu konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten dan jelas, yaitu maksudnya mudah diterapkan dan dapat dijalankan. Karena jika suatu perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Maksudnya di sini yaitu hal penting yang menurut Edward 3 mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen. Yaitu staff. Yaitu sumber daya utama dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staff. Karena kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya. Kemudian penambahan jumlah staf dan implementator saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan suatu kompetensi dan kapabel dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan sendiri. Untuk selanjutnya variabel yang mempengaruhinya akan dijelaskan oleh teman kami Arifin. Silakan untuk Arifin. Ya, baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal-hal penting terkait dalam kebijakan itu. Pertama itu informasi dalam mengimplementasikan kebijakan. Nah, informasi mempunyai 2 bentuk, yaitu informasi yang berhubung dengan
melaksanakan kebijakan, implementator harus mengetahui apa yang harus mereka jalankan. Dan yang kedua yaitu informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang lebih ditetapkan. Dan ada juga beberapa hal, yaitu wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar pemerintah dapat dilaksanakan atas kewenangan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksanaan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Dan juga ada yang berkaitan tentang fasilitas. Nah, fasilitas ini berbentuk fisik dan juga merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenangan untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung. Dan implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Nah, ada beberapa variabel yaitu yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Gerger Edward III adalah disposisi atau sikap dari pelaksanaan kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Gerger Edward III sebagai berikut. Yang pertama itu efek disposisi. Efek posisi yang dimana disposisi atau sikap para pelaksanaan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. B. Melakukan pengaturan birokrasi atau staffing the bureaucracy, yaitu implementasi kebijakan harus dilihat dalam hal pengaturan birokrasi yang dimana merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan juga kompetensinya. C. Yaitu insentif. Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana publik. Nah, jika pelaksanakan suatu kebijakan ini efektif, maka pelaksanaan kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan kita. Ya, terima kasih kepada Bang Arifin. Selanjutnya yaitu ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik. Yang pertama itu membuat standar operation procedure atau SOP yang lebih fleksibel. SOP adalah sesuatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan fragmentasi untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan yang baik. Kemudian itu ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi yang ke arah yang lebih baik. Yaitu yang pertama adalah membuat standar operation procedure atau SOP yang lebih fleksibel. Dan yang kedua itu adalah melakukan fragmentasi. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya, Kak Ida. Kepada Ida dipersilakan.
Baik, terima kasih Viko. Pentingnya kebijakan publik mengimplementasikan dan tujuan implementasi kebijakan publik secara umum. Mengapa implementasi kebijakan? Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edward III, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edward memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retoritis tersebut dirumuskan 4 faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi, atau pelaksanaan dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. 4 faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan. Bagaimana implementasi kebijakan? Ada berbagai cara yang digunakan oleh pelaksana kebijakan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kerangka pikir yang dibangun sendiri atau dengan cara mereplikasi, mengkombinasi, atau mensinergikan dan mengembangkan pendapat para pakar mengenai model implementasi kebijakan. Pada pengembangan model tersebut dapat diketahui model mental para pakar dan implementator bersama kelompok sasaran kebijakan minimal berdasarkan undang-undang dan keefektifan implementasi kebijakannya. Mengacu pada pendapat Edward mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan 4 faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya meliputi 4 komponen, yaitu staf yang cukup, jumlah dan mutu, informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab, dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada 4, yaitu yang pertama, adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang. Yang kedua, adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis. Yang ketiga, keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah. Dan keempat, pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun seiring dengan perjalanan waktu, maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Alif. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Alif. Silakan. Oke, baiklah. Perkenalkan saya Muhammad Alif F. Di sini saya akan menerangkan materi konsep atau teori pendekatan implementasi kebijakan publik. Di mana Edward III dalam Subarsono 2011-9092 berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu 1. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementer mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran atau target group, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 2. Sumber daya. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasi secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementer kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, finansial, kompetensi implementer, dan sumber daya finansial. 3. Disposisi.
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementer, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementer memiliki disposisi yang baik, maka implementer tersebut akan menjalankan kebijakan dengan baik, seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementer memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 4. Struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah standar, operation prosedur atau SOP, dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Menurut pandangan Edward, dalam Budi Winarno, sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur birokrasi menurut Edward dalam Budi Winarno terdapat dua karakteristik utama, yakni standar operation prosedur atau SOP dan fragmentasi. SOP atau prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana, serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Eni. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu contoh kebijakan publik yang dapat dinilai oleh implementasi kebijakannya dengan pendekatan implementasi kebijakan publik tersebut. Tahapan kebijakan kota layak anak di Kota Probolinggo, pembentukan kota layak anak. Pada pelaksanaan kota layak anak di Kota Probolinggo terdapat 4 tahapan proses yang dilalui. Pertama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, hal-hal yang telah dilaksanakan, yaitu penyatuan komitmen serta perlunya dukungan dari pelaksana kebijakan. Pembentukan gugus tugas kota layak anak, pembentukan forum anak, serta sosialisasi tentang kebijakan kota layak anak kepada SKPD sekota Probolinggo. Kedua, tahap perencanaan, hal-hal yang dilakukan diantaranya penyusunan dokumen RAD, di mana mencakup pemenuhan hak 5 klaster dari RAD tersebut, kemudian dijabarkan pada rencana kerja atau Renja SKPD Kota Probolinggo tahun 2013 sampai dengan 2017. Dengan harapan tahun 2018 sudah memperoleh gelar Kota Layak Anak. Ketiga, yaitu pelaksanaan, di mana dari hasil RAD nantinya pada setiap tahun RAD tersebut akan dilaksanakan. Sudah terlaksana pula deklarasi Kota Layak Anak yang digelar pada November 2013 yang dihadiri oleh 1.000 anak. Keempat, yaitu monitoring dan evaluasi dengan menggunakan indikator Kota Layak Anak sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan 12 tahun 2011 tentang indikator kabupaten atau kota layak anak. Pelaporan hasil evaluasi disampaikan pada wali kota serta pemerintah provinsi, yaitu gubernur. Dan terdapat pula penilaian dari tim pusat, yaitu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Penilaian berasal dari dokumen evaluasi kota layak anak serta penilaian lapangan. Pelaksanaan kota layak anak serta regulasi disahkan, kemudian proses implementasi kebijakan kota layak anak dimulai dilaksanakan. Dimulai dengan pelaksanaan deklarasi Kota Probolinggo menuju Kota Layak Anak yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2013 di lapangan Rumah Dinas Wali Kota Probolinggo. Acara tersebut dihadiri oleh 1.000 anak TK Strip RA sekota Probolinggo dan 225 peserta undangan yang terdiri dari gugus tugas KLA dan Dewan Perwakilan Anak, Puspida SKPD, Persanu, swasta dan lembaga komunitas.
Selanjutnya yaitu mengikutsertakan anak-anak dalam musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang kota dimulai dengan pelaksanaan serah-serahan anak pada 25 Februari 2014. Serasehan anak merupakan forum khusus yang disediakan bagi anak-anak sehingga anak-anak tersebut dapat mengungkapkan pendapat dan keinginan mereka mengenai pembangunan yang ideal menurut pandangan mereka. Kegiatan pelaksanaan kota layak anak yang baru-baru saja dilaksanakan yaitu pembentukan forum anak tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada 5-6 April 2014. Terima kasih. Baiklah, untuk kesimpulan dari materi kami ini akan disampaikan oleh teman kami, Ida Lestari. Kami silakan. Implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Probolinggo sudah berjalan selama 10 bulan sejak disahkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang kebijakan kota layak anak pada Oktober 2013. Dalam baik, walau masih jauh dari kata sempurna. Namun tidak dapat dikatakan gagal karena dari 4 indikator Edward, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi tidak terjadi masalah yang serius yang mengakibatkan pelaksanaan implementasi kebijakan kota layak anak menjadi terhambat atau terhenti. Yang pertama, pada proses komunikasi masalah terjadi pada proses penyampaian informasi, di mana penyampaian informasi sudah cukup jelas kepada masyarakat, sebab hanya beberapa saja yang mengetahui esensi dari KLA, bahkan sebagian besar tidak mengetahui tentang adanya kebijakan kota layak anak. Yang kedua, berdasarkan segi sumber daya pada SDM pelaksanaan kebijakan kota layak anak, jumlahnya mencukupi namun untuk keahlian masih perlu ditingkatkan. Anggaran tidak ada masalah dan sampai saat ini jumlahnya mencukupi. Namun dinas-dinas belum mencantumkan anggaran khusus untuk program-program kota layak anak. Fasilitas yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan kota layak anak jumlahnya masih sangat minim. Ini terkendala oleh waktu pelaksanaan kebijakan kota layak anak yang terbilang masih baru. Sumber daya informasi bagi pelaksana kebijakan sudah mencukupi sebab sosialisasi kebijakan KLA pada pelaksanaan dilakukan sudah beberapa kali. Dan untuk sumber daya kewenangan bagi pelaksana kebijakan cukup baik. Yang ketiga itu disposisi ini masih dipermasalahkan oleh pelaksana kebijakan, LSM, serta akademisi di Kota Probolinggo. Kurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan dibanding saat proses formulasi kebijakan. Komitmen pelaksana kebijakan semakin menurun pada saat kebijakan telah diimplementasikan. Dan terakhir, belum ada standar operating prosedur khusus yang disediakan oleh pemerintah Kota Probolinggo untuk pelaksanaan KLA di Kota Probolinggo. Sekian, terima kasih. Baiklah, demikian. Udah ya, Pak? Baiklah, demikian informasi yang telah kami sampaikan. Sekiranya lebih dan kurang dari presentasi kami ini bisa dijadikan pembelajaran buat kami ke depannya. Kemudian kami juga membuat tugas ini dengan dosen pengampu Pak Arendra dan mata kuliah kebijakan publik. Demikian kami dapat sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.